Islam serta nikmat ihsan, sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat tarawih yang ke-13 Ramadan 1445 dengan jiwa yang senang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, saya sang MC ingin meminta doa kepada yang pertama, yang telah mewakafkan tanah hingga mewakafkan tenaga serta pemikiran untuk pembangunan hingga pembangunan masjid yang kita gunakan untuk beribadah setiap hari. Semoga amalnya akan menjadi amal jariah di surga nanti. Yang kedua, untuk orang tua kita semoga diberi kesehatan serta kemudahan rezekinya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, untuk para sesepuh lintas generasi yang telah memakmurkan masjid dari mulai generasi pertama yang merencanakan masjid hingga generasi sekarang yang mengembangkan masjid ini maupun yang sedang berjuang di jalan Allah sehingga kita masih bisa beribadah dengan nikmat di masjid kita ini. Mudah-mudahan amal jariahnya akan menjadi amal terbaik di surga nanti. Yang keempat, untuk almarhum dan almarhumah sebagai sanak saudara hingga tetangga kita, semoga dirahmati kuburnya hingga diampuni segala dosa-dosanya. Yang kelima, untuk keluarga saudara hingga tetangga kita yang saat ini sedang sakit di rumahnya ataupun di rumah sakit, semoga diberi kesabaran serta kesembuhan dan semoga bisa kembali beribadah bersama di masjid kemudian ini. Yang keenam, kepada teman-teman yang sedang menempuh pendidikan dasar maupun yang melanjutkan perguruan tinggi maupun yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, semoga diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan di dunia bagi umat dan masyarakat. Yang terakhir, untuk doa-doa kita yang selalu kita panjatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang ke-13 Ramadan 1445 Hijriah atau hari Sabtu 23 Maret 2024 ini izinkan saya sebagai MC menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang bertugas sebagai imam dan khatib pada sholat tarawih kali ini adalah Ustaz Imam Sukiani Magister Pendidikan. Semoga umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratan Muharram para alim, para ulama, masayyid, tokoh masyarakat, para hujjah, kajian, para sepuh, Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah bahagia dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan hidupnya makmur, tatanan rumah tangga teratur, hidupnya subur, dari tingkat dapur kasur sumur, anak banyak, mudah-mudahan akur. Allah angkat derajatnya masyhur, di dunia wal akhirah selamat insya. Terkhusus Sayyidina Kiram wal Muhtaram, guru kita bersama Ustaz Idris, mudah-mudahan sehat. Imaminya enak ya Bu ya. Alhamdulillah. Udah masjidnya bagus, adem. Ini kayaknya tukangnya pintar benar ini masjid. Kalah kayaknya tukang Medina Pak. Di Mekah itu kayaknya tukangnya kalah. Medina sama Mekah, meskipun tukangnya bikin masjid pelanggaran besar benar, tapi tetap aja buat sholat desek-desekan.
Tapi alhamdulillah tukang masjid Al-Hidayah meskipun bikin masjid kecil, namun alhamdulillah buat sholat masuk longgar. Alhamdulillah, berarti kan tukangnya pintar. Ini masjid udah bagus, ASEAN, alhamdulillah. Wes masjid ini jangan sampai kosong. Jangan sampai buat masjid yang sebagus ini seperti kita buat keranda mayat. Paham keranda mayat, Pak Bu? Kalau RW 01 nggak ada keranda mayat, nanti dulu saya ya. Kalau RW 01 nggak ada keranda mayat, bingung kalau ada jenazah. Mau digotong pakai apa? Kalau disuruh patungan, saya punya keyakinan ibu bapak ya pasti mau buat bikin keranda mayat. Ada yang patungan 100.000, 500.000, 1 juta. Yang penting Pak Ustadz bikin keranda mayat biar ketika ada jenazah bisa digotong dengan menggunakan keranda mayat. Alhamdulillah, Masjid Al-Hidayah jemaahnya dilawan pasti kompak ya Bu ya, insya Allah. Beli besinya, diperlas, kemudian dicat, dipernis, bagus itu keranda mayat. Pak RW ngomong, Bapak Ibu RW 01 keranda mayat sudah jadi, siapa yang mau nyacak dulu? Kira-kira ada Pak. Masjid yang sebagus ini jangan sampai seperti keranda mayat, tidak ada yang mau nempatin. Makanya fastabikun, alhamdulillah Bu ya Rob, udah masjidnya bagus, adem, yang imamin juga enak, ibunya ditambah lagi rupanya sholatnya ikhlas. Alhamdulillah, kalau sholatnya ikhlas berarti hatinya sehat. Sebab hati ini ada dua, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Alhamdulillah jamaah Hidayah rupanya hafal Quran semuanya. Meskipun terakhirnya maradun doang. Alhamdulillah hafal Quran di rumah jenengan, luar biasa. Mudah-mudahan hafal semuanya, menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang masuk duduk nak ya, duduk ya. Tuh. Ya, duduk ya. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Tuh, lupa lagi ini. Jadi hati itu ada dua, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Nah, contoh hati yang sehat itu kayak Bapak Ibu. Sholat ikhlas, nyaman di dalam ibadah, kemudian senang ketika melaksanakan ibadah. Maka orang yang seperti inilah yang disebut dengan hatinya sehat. Karena hati ada yang sakit, ada yang sehat. Maka Al-Fakir pengen tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau sholat diimami sama Ustadz ini kayak gini Bu, suaranya enak sampai jam 12, kira-kira nyaman apa tidak? Alhamdulillah, berarti hatinya sehat. Kalau sholat seneng, yang bacaannya panjang apa pendek? Yang panjang berarti enggak nyaman, berarti hatinya sakit. Na'udzubillah min. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kira-kira kalau Jumatan seneng, enak, dengerin apa tidur? Tuh kan, berarti tidak nyaman ketika dengerin, berarti hatinya sakit. Maka biar hatinya gak sakit terus menerus, diobatin itu hati. Yang pertama, perbanyak baca Quran. Yang kedua, alaikum bimujalisatil ulama, duduk bersanding dengan para kiai, duduk bersanding dengan para ustadz. Insya Allah hatinya akan menjadi sehat. Bu, saya ceritanya tadi, ceritanya maaf, kalau saya agak sinolog sedikit itu ya, maafin. Saya ngajar setiap malam Jumat di Masjid Rahmatul Ummah Royal. Kayaknya nggak ada yang paham, inilah Royal mana, nggak ada yang paham.
Kalau yang tersenyum berarti paham. Ya sama aja, kalau royal itu sama aja dengan mayoran, Mangga Besar, Taman Lawang, Jatinegara, Ramatunggak itu sama. Itu masya Allah, yang ngaji bu di sana, masyarakatnya kompak ngaji, RT-nya ngaji, RW-nya ngaji, yang beragam ngaji, ngermonya ngaji, yang lainnya juga ngaji. Alhamdulillah rajin. Sampai-sampai bu, maaf ini pernah kecil tukar. Ayo bapak ibu ngaji yang rajin, bapak yang lain ngaji yang rajin, jalannya udah ibadah, duduknya udah ibadah, dengerin pengajiannya aja udah ibadah. Bahkan Kanjeng Nabi ada hadis yang mengatakan an-nadru ila wajhil alim wa huwa ibadah. Lihat wajahnya ustaz, lihat wajahnya kiai, insya Allah itu juga termasuk ibadah. Ada yang betul tapi pelan. Alhamdulillah ya Allah, lihat wajahnya ustaz aja udah ibadah, apalagi tahun itu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rupanya jamaah hidayah ikhlas semua ketika ibadah. Insya Allah. Ini namanya orang yang benar-benar syukur dulu. Karena syukur itu ada dua, syukur secara bahasa dan syukur secara istilah. Kalau syukur secara bahasa labtu bilisan alhamdulillah. Ketika kita dikasih rezeki mengucap alhamdulillah, berarti syukur dengan cara bahasa. Dikasih sehat banyak ibadah, kita mengucap alhamdulillah. Punya menantu kirim mertua kita, punya istri dapat arisan 200 juta alhamdulillah, punya ayam mendok alhamdulillah, punya sapi melahirkan alhamdulillah, punya kambing anak alhamdulillah, berangkat ojek pulang dapat 5 juta alhamdulillah, jalan kaki ke sandung duit sekepok alhamdulillah. Gampang apa gampang bu? Cuman yang diminta oleh Allah bukan cuman ucapan alhamdulillah, tapi muktaronan bil fi'li. Ketika kita dikasih nikmat oleh Allah dibarengkan dengan perbuatan melaksanakan ibadah. Dikasih rezeki, banyakin sedekah. Dikasih kesehatan, banyakin kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita cuman alhamdulillah saja. Kalau cuma sekedar di bibir alhamdulillahnya, maling juga bisa maling. Nyolong TV dikejar-kejar, larinya di rel kereta, selamat. Yang diucap maling apa? Sama apa sama? Sama. Makanya kalau cuma alhamdulillah pakai lisan, sama aja seperti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkah dengan alhamdulillah sholatnya rupanya nyaman, berarti saya ngomong 3 menit lagi boleh bu? Ya, sing jenenge berkah bahasa Inggris, sing jenenge berkah itu biziadatil khairi biziadatil nikmati lil ibadatillah. Tambahnya kebaikan, tambahnya kenikmatan untuk ibadah itu yang disebut dengan berkah. Meskipun umurnya pendek, kalau dia demen ibadah kategori orang yang kulitnya berkah. Orang yang umurnya panjang tapi gak demen ibadah, dia gak berkah. Ada orang yang umurnya sampai 93 tahun mengucap alhamdulillah Pak Ustaz. Ada apa? Saya umurnya 93 tahun, kemarin tuh tetangga saya 50 tahun udah mati, tetangga sebelah kiri saya udah baru 40 tahun modal, tapi alhamdulillah saya umurnya sampai 93 tahun masih sehat, bebas, atas waras. Alhamdulillah berkah murid saya, katanya begitu. Pasti dia sepanjang hidupnya nggak pernah ibadah, kira-kira berkah apa tidak? Tidak berkah. Orang yang ditetesi berkah itu nyaman, ketika ibadah itu senang. Kalau orang nggak pernah ibadah, berarti hidupnya nggak berkah. Mau umur pendek, mau umur panjang, kalau dia senang ibadah berkah. Sebab ada 3 ulama besar Pak, wafatnya masih bujang, tapi ibadahnya luar biasa. Yang pertama Ibnu Jarir atau Bali, masih bujang wafat, tapi ibadahnya luar biasa, wafat berkah. Imam Nawawi Al-Baghdadi masih bujang, wafat berkah. Shaykhul Islam
Ibnu Taimiyah masih bujang wafat tapi ibadahnya berkah luar biasa. Mau berkah itu mau umur panjang mau umur pendek, kalau dia cuma ibadah maka maka berkah itu seperti dompet Bapak. Kalau saya mengatakan saya pengen ibu pilih mana dompet yang isinya tebel apa dompet yang isinya tipis? Isinya tebel. Alhamdulillah luar biasa. Kalau Imam Syafi'i pilih yang tipis saja. Sebab apa? Kadang-kadang dompet yang isinya tipis meskipun isinya 2000-an tapi sampingnya ATM. Alhamdulillah. Zaman sekarang tuh banyak Bapak Ibu anak muda, ya Allah, celananya lancip Pak Ustaz. Celananya lepis lancip Soviet, bajunya masuk sampai pudingnya kantor. Udah kayak gitu, cukuran rambutnya ngetren, sebelah kanan habis, sebelah kiri habis, tengah-tengah kayak ngejem muda. Itu ngantongin dompet gede sekali, tebel, dikantongin sampai 0,5 itu dompet. Udah dompetnya 0,5 dirantai lagi Pak. Ya pas dibuka itu dompet ternyata isinya sisir. Kira-kira manfaat yang mana dompet yang tebel apa yang Pak? Yang tipis, meskipun tipis tapi manfaat untuk diri kita daripada dompet yang tebel tapi ternyata nggak ada manfaatnya. Artinya apa? Umur pendek kalau manfaat untuk ibadah, alhamdulillah. Panjang kalau nggak pernah ibadah buat apa? Maka mudah-mudahan jamaah hidayah ini termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.